Menuju pulau terakhir, yaitu Laug Tale, merupakan impian besar bagi setiap bajak laut dalam cerita One Piece. Begitu juga dengan Luffy dari kelompok topi Jerami. Sedari kecil, Luffy sudah bermimpi untuk bisa pergi ke Laug Tale, mendapatkan One Piece, dan meraih titel sebagai Raja Bajak Laut yang saat ini masih dipegang oleh Goldie Roger. Perjalanan Luffy sendiri sudah dimulai sejak belasan tahun yang lalu, dan saat ini dia sudah berada di wilayah New World, tepatnya di wilayah Wano. Banyak halangan dan rintangan yang harus dihadapi oleh Luffy sebelum dia berada di posisinya saat ini. Contohnya adalah, sebagaimana dia harus berhadapan dengan berbagai bajak laut kuat dan hebat. Berbicara mengenai musuh yang kuat, hal ini juga yang diyakini oleh banyak fans bahwa kelompok topi Jerami akan kembali bertemu dengan musuh-musuh dahsyat setelah pertempuran epik di Wano. Musuh kuat ini diyakini akan menjadi musuh terakhir sebelum Luffy dan kru topi Jerami berhasil mencapai wilayah Laug Tale. Banyak prediksi di kalangan fans yang menyebutkan bahwa musuh kuat tersebut adalah kelompok bajak laut Blackbeard. Jika Luffy diprediksi akan menghadapi Blackbeard, maka Roronoa Zoro akan bertarung menghadapi tangan kanan Blackbeard, yaitu Shiryu. Shiryu sendiri, saat ini sudah mengalami peningkatan kekuatan semenjak bergabung dengan kelompok Blackbeard. Dia memiliki kemampuan buah iblis Suke-Suke no Mi, buah iblis Paramecia, yang membuat dirinya atau benda yang dia sentuh dapat menghilang. Dengan menggunakan teknik ini, dia bisa menghadapi musuhnya tanpa ketahuan, dan kemudian mengejutkan mereka dengan serangan yang lebih besar. Dia juga bisa menyembunyikan senjata atau benda apapun di tangannya, seperti yang dilakukan oleh pemilik buah iblis sebelumnya yakni Absalom. Sampai sejauh ini, diketahui juga kemampuan dari buah iblis Suke-Suke masih sama seperti teknik stealth-nya Black Sanji. Kita masih belum mengetahui, apakah ada kemampuan lainnya dari buah iblis tersebut, mungkin saja setelah Shiryu berhasil menguasainya atau bahkan membangkitkannya, Shiryu akan bisa melakukan apa yang belum pernah dilakukan oleh Absalom sebelumnya. Dan inilah yang mungkin akan menjadi tantangan bagi Zoro selanjutnya, setelah pertarungan berat yaitu saat menghadapi King. Dalam pertarungan menghadapi King, kita melihat bagaimana Zoro harus berusaha sangat keras untuk bisa melukai orang terakhir dari ras Lunarian tersebut. Semua serangan Zoro yang mengenai King seolah tidak ada apa-apanya. King tidak terluka sama sekali. Bahkan, dia justru berbalik yang menyerang Zoro dengan sekuat tenaga. Hal ini yang membuat Zoro harus kesulitan dalam pertarungan tersebut. Namun, pada akhirnya Zoro berhasil mengalahkan King setelah dia membiarkan Enma menyerap haki miliknya dan kemudian merilis sebuah serangan yang luar biasa dahsyat. Pertarungan melawan Shiryu nanti tentunya akan menjadi pertarungan menarik dan juga berat lainnya yang harus dihadapi oleh Zoro, dan tentunya menarik bagaimana Zoro kemudian akan mencari cara untuk bisa mengalahkan Shiryu. Dalam pertarungan melawan Shiryu nanti, mungkin pada akhirnya Zoro akan membuka kemampuan observasi haki miliknya. Seperti yang diungkapkan oleh Oda Sensei dalam kolom SBS, Zoro lebih cenderung menggunakan armamen haki dibandingkan observasi haki. Namun, baru-baru ini Zoro juga menggunakan Conqueror Haki sebagai pelapis serangannya. Artinya, bukan tidak mungkin jika kemudian Zoro akan membangkitkan atau menggunakan observasi haki miliknya untuk bisa mengalahkan Shiryu. Dengan menggunakan observasi haki tersebut, Zoro mungkin akan mampu merasakan hawa atau nafas dari keberadaan Shiryu. Namun, yang paling epik tentunya adalah bagaimana dengan observasi haki, Zoro akan mampu melukai bahkan mengalahkan Shiryu. Namun, bisa jadi juga Zoro akan mengikuti apa yang pernah diungkapkan oleh sang guru, Koshiro. Koshiro sempat memberitahu Zoro bahwa ada seorang ahli pedang yang dapat memotong kekosongan. Dan ketika musuhnya menjadi tidak terlihat seperti Absalom, mungkin Zoro akan mulai mempraktekkan teknik yang disebut Breath of All Things. Pada dasarnya, teknik ini membuat Zoro mampu melukai nafas dari Shiryu, dan juga kemudian menyerang jiwanya. Intinya, dengan Shiryu yang memiliki kemampuan untuk menghilang, Zoro akan mampu menangkap nafas dari Shiryu dan mendeteksi keberadaannya. Dan ketika Zoro bisa merasakan keberadaan nafas Shiryu, maka dia akan bisa menyerang jiwanya dan kemudian menghancurkannya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju, lawan Zoro nanti adalah Shiryu? Mari kita tunggu saja kejutan menarik lainnya dari Oda Sensei.